الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد إخواتي في الله أعزني الله وإياكم. Baik hadirin yang ada di Masjid Osaka Jepang ini ataupun para pendengar Radio Roja Bandung di mana saja Anda berada, kita masuki sesi ketiga di hari ini atau sesi terakhir hari ini dengan membahas sebuah materi yang harus diperingkas dengan poin yang sangat banyak sebenarnya, yaitu beberapa larangan yang banyak diremehkan oleh manusia, oleh para wanita. Penjelasan ini saya ambil dari sebuah kitab yang berjudul Al-Imla'u fil Kabair wal Manahi Syar'iyah lin Nisa, yaitu tentang dosa-dosa besar dan larangan-larangan syar'i bagi para wanita. Kitab ini berisi seluruh larangan untuk para wanita di seluruh bidang, baik dalam bidang keimanan, dalam masalah ilmu, haji, jual beli, jihad, nikah, dan kerumah tanggaan, juga dalam masalah pengobatan terhadap penyakit, dalam masalah berpakaian, dalam masalah bermuamalah, dan yang lain-lain, yang seluruhnya berjumlah 580 halaman. Dan ini tidak mungkin selesai dibahas hanya dalam satu sesi pertemuan saja. Oleh karena itu saya harus memilih dan memilah poin-poin mana saja yang munasib atau yang cocok dengan para akhwat khususnya yang hidup di Jepang ini, tentang beberapa larangan bagi para wanita yang sering dianggap remeh atau sering dianggap sepele, padahal efek yang ditimbulkannya besar. Kita akan mulai dari poin yang pertama. Dosa pertama yang banyak diabaikan oleh para wanita adalah melalaikan thalabul ilm atau mencari ilmu dengan alasan kesibukan, dengan alasan waktunya habis oleh ngurus suami, anak-anak, dan rumah tangga, terlebih yang sambil bekerja. Padahal mencari ilmu itu hukumnya wajib. Sehingga para ulama membahas masalah ini dalam bab khusus yang berjudul Nahyul Mar'ah Anit Tahawuni fi Ta'allumi Diniha, terlarangnya wanita dari menganggap enteng dalam meninggalkan belajar ilmu tentang urusan agama mereka. Padahal Rasul alaihi salatu wassalam bersabda, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Imam Bukhari menunjukkan sangat pentingnya ilmu sampai-sampai di dalam kitab sahihnya memberi satu judul bab dengan judul Al-Ilmu Qabla Al-Qawli Wal-Amal. Ilmu itu harus didahulukan sebelum berucap dan beramal. Para wanita adalah makhluk yang dibebani tugas untuk beramal dan berucap. Semua perintah Allah berupa amalan dan ucapan. Salat adalah amalan dan ucapan. Saum adalah amalan dan ada ucapan berupa doanya.
Demikian juga semua ibadah lain, maka wajib dilandasi oleh ilmu. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Az-Zumar ayat yang ke-9, Amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahdharul akhirata wa yarju rahmata rabbih qul hal yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab. Mana yang lebih baik? Apakah orang yang qanit sepanjang malam sambil sujud dan berdiri? Qanit artinya dawamut ta'ah, continue dalam ketaatan. Mana yang lebih baik? Apakah orang yang tidak pernah ibadah, ataukah orang yang qanit sepanjang malam sambil bersujud dan berdiri karena takut terhadap akhirat dan mengharapkan rahmat Allah? Tentu saja yang lebih baik yang kedua, yang ibadah sepanjang malam. Lalu Allah katakan, apakah sama orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang tidak berilmu? Hanyalah yang mampu mengambil pelajaran dari hal ini hanyalah orang-orang yang berakal. Diperbandingkannya dua orang, satu yang tidak pernah ibadah, satu yang ibadah sepanjang malam. Lalu di akhirnya Allah mengatakan, samakah orang-orang berilmu dan orang-orang yang tidak berilmu? Menunjukkan ada hubungan antara dua orang tadi dengan ilmu. Sehingga para ulama ahli tafsir menyatakan orang yang tidak beribadah diumpamakan oleh Allah dengan orang yang tidak berilmu, dan orang yang beribadah sepanjang malam diumpamakan oleh Allah dengan orang-orang yang berilmu. Dan ini memberikan penjelasan bahwa ibadah orang itu sepanjang malam karena ilmunya, dan tidak beribadahnya orang yang satunya lagi karena tidak dimilikinya ilmu, sehingga dia tidak terstimulan, tidak terdorong, tidak terpacu untuk ibadah, tidak terberi hidayah untuk melakukan ibadah karena tidak adanya ilmu. Dan ini mengisyaratkan bahayanya seseorang yang mengabaikan ilmu. Orang yang mengabaikan ilmu syar'i, dia akan mengabaikan ibadah. Coba lihat orang-orang yang tidak pernah ibadah. Orang yang mengabaikan sholat, paling sholatnya setahun 2 kali hari raya saja. Apa penyebabnya? Pasti nggak pernah hadir ke kajian, pasti nggak pernah peduli dengan ilmu tentang Islam. Akhirnya dia tidak terberi hidayah, tidak terstimulan, tidak terpacu, tidak terdorong untuk ibadah. Karena ilmulah yang bisa memberikan dorongan untuk melakukan ibadah. Dalam penjelasan ilmu ada suruhan untuk ibadah. Dalam penjelasan ilmu ada iming-iming bagi orang yang melakukan ibadah. Dalam penjelasan ilmu ada ancaman bagi orang yang tidak melakukan ibadah. Seluruhnya itu memberi dorongan kepada orang yang mengetahui ilmu tersebut sehingga terdorong ibadah. Bahkan dalam ilmu juga dijelaskan bagaimana cara beribadah yang berkualitas, yang mampu melahirkan kelezatan dalam ibadah tersebut. Akhirnya betahlah dia dalam ibadah. Akhirnya dia korbankan saat istirahat malamnya untuk sujud dan berdiri tahajud kepada Allah. Dia korbankan masa-masa recovery-nya untuk berkhidmat kepada Allah. Dan inilah yang dimaksud amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahdharul akhirata
wa yarju rahmata rabbih. Mana yang lebih baik? Orang yang tidak pernah ibadah atau orang yang beribadah semalaman sambil sujud dan berdiri karena takut akhirat dan mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini berlaku bagi semua orang, laki-laki dan juga wanita. Oleh karena itu, saking antusiasnya para wanita di zaman Nabi SAW, sampai-sampai mereka minta jatah waktu untuk ngaji rutin kepada Nabi SAW dan dipenuhi oleh beliau. Sebagaimana terungkap dalam salah satu hadis yang diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, kata Abu Sa'id, ja'at imra'atun ila Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam faqalat ya Rasulullah dhahaba ar-rijalu bihadithik faj'al lana min nafsika yawman na'tika fihi tu'allimuna mimma 'allamaka Allah. Qal ijtami'na yawma kada wa kada fajtama'na fa'atahunna Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam fa'allamahunna mimma 'allamahu Allah. Kata Abu Sa'id, datang seorang wanita kepada Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lalu dia berkata, wahai Rasulullah, para laki-laki pergi dengan membawa hadis-hadismu. Buatkan bagi kami dari dirimu 1 hari saja. Kami akan datang kepadamu di hari itu. Engkau mengajarkan kepada kami ilmu-ilmu yang telah Allah ajarkan kepadamu. Jadi minta jatah ngaji. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Berkumpullah kalian pada hari anu di tempat anu. Berkumpullah para wanita pada hari dan tempat yang ditentukan, lalu datanglah Rasul SAW kepada mereka, lalu beliau mengajarkan kepada mereka ilmu-ilmu yang Allah ajarkan kepada beliau. Ini menunjukkan antusiasme yang besar dari para wanita di zaman Rasul alaihi salatu wassalam untuk apa? Untuk menimba ilmu, sehingga mereka tidak ketinggalan dari para sahabat yang laki-laki di dalam memahami agama mereka dan mengamalkannya. Apa bahaya yang ditimbulkan dari mengabaikan ilmu? Bahaya pertama adalah tadi, tidak termotivasinya orang tersebut untuk beribadah dan beramal soleh. Rata-rata orang-orang yang cuek kepada ibadah kan orang yang nggak pernah ngaji ya, nggak pernah dengar kajian, nggak pernah mempelajari Islam. Itu akibatnya. Akhlaknya jauh dari akhlak Islam. Halal haram nggak peduli, dilabrak saja. Kewajiban dilalaikan begitu saja, seolah-olah mengabaikan kewajiban itu bagaikan menepis lalat yang lewat di depan hidung. Ringan, enteng, tanpa merasa berdosa sama sekali. Kenapa demikian? Karena sudah disinggung di pertemuan tadi, ilmu itu jalan menggapai hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa orang yang menelusuri jalan untuk mencari suatu ilmu, Allah akan mudahkan dia untuk memasuki surga, jalan menuju surga. Allah akan mudahkan dia untuk beriman dan beramal soleh. Menunjukkan bahwa mencari ilmu, ya, itu amalan pengundang turunnya hidayah Allah Azza wa Jalla untuk iman dan beramal soleh. Tanpa belajar ilmu,
dia tidak akan diberi hidayah oleh Allah SWT. Makanya tidak terdorong untuk ibadah. Kedua, orang yang menggapai ilmu selain hidayah juga dapat rahmat dari Allah, dapat sakinah atau ketentraman jiwa. Dari sakinah, ketentraman jiwa, pujian dari Allah, ampunan dari Allah Azza wa Jalla, itu melahirkan kebaikan-kebaikan lainnya. Sebaliknya, orang yang tidak mencari ilmu luput, tidak kebahagiaan semua itu. Coba perhatikan sebuah hadis sahih riwayat Imam Muslim. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasuna fima bainahum illa hafathumul malaikah wa unzilat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa unzilat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man indah." Kalau satu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah, seperti kita ini berkumpul di masjid ini, lalu mereka membaca kitab Allah dan mengupas isinya, mempelajari isinya, maka para malaikat akan turun untuk menaungi mereka, mengerumuni mereka. Allah juga mencurahkan rahmat, Allah juga menurunkan sakinah, dan Allah pun memuji-muji mereka di hadapan para malaikat yang ada di sekelilingnya. Orang yang ngumpul untuk ngaji 4 nih, naungan para malaikat, rahmat, sakinah atau ketentraman jiwa, dan pujian Allah di hadapan para malaikat. Apa efeknya? Efeknya orang yang dapat sakinah, imannya naik. Coba perhatikan Al-Fat ayat yang keempat, surah ke-40 berapa? 48. Ayat yang keempat, Allah menjelaskan apa efek yang ditimbulkan oleh sakinah yang Allah berikan kepada seorang mukmin. Allah berfirman, "Walladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim." Dialah Allah yang telah menurunkan sakinah kepada hati orang-orang mukmin. Sakinah itu ketentraman jiwa. Untuk apa? Untuk menambah iman mereka dari iman yang sudah ada sebelumnya. Ini fungsi sakinah apa? Menambah iman. Menambah iman, menambah dorongan untuk beramal, beribadah, berbuat kebaikan, beramal soleh, dan seterusnya. Makanya orang-orang yang termotivasi untuk ibadah, untuk beramal soleh, untuk berkorban harta dan jiwa demi meraih pahala Allah Azza wa Jalla, hanyalah orang-orang yang rajin hadir ke majelis pengajian. Karena dia dapat sakinah, dia dapat rahmat, dia dapat pujian dari Allah, dan seterusnya dan seterusnya. Ketiganya, orang yang hadir dalam majelis ilmu, penghalang dari ibadah dihilangkan, minimal dikurangi. Apa penghalang ibadah? Dosa dan maksiat. Itu yang membuat kita berat ibadah, karena dosa dan maksiat. Dengan hadir dalam majelis pengajian, dosa dan maksiat itu dikurangi, digugurkan tanpa harus bertobat dari dosa itu. Kenapa ngaji seperti ini selain menambah pahala juga mengurangi dosa? Tanpa disadari, tanpa terasa, dosa-dosa kita ini sekarang berguguran loh. Andai dosa itu berwujud, kelihatan tuh berjatuhan. Dari mana kita tahu? Dari banyak keterangan. Karena dalam majelis seperti ini terkandung banyak aspek penghapus dosa. Pertama, mengaji seperti ini adalah al-hasanat. Al-hasanat itu apa? Kebaikan. Allah berfirman, "Innal hasanati yudhibnas sayyi'at." Sesungguhnya semua kebaikan itu bisa menghapus dosa-dosa. Yang pertama. Kedua,
ada para malaikat yang beristighfar memintakan ampun untuk orang-orang yang hadir dalam majelis ilmu seperti ini. Dimintakan ampun oleh para malaikat, baik yang mengajarkannya maupun yang belajarnya. Hadisnya seabrek ini. Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu an meriwayatkan sebuah hadis. Dzukira li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rajulan ahaduhuma 'alim wal akhar 'abid. Ada dipertanyakan dua orang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mana yang lebih utama? Pertama alim, kedua 'abid. Alim orang berilmu, tapi ibadahnya pas-pasan. Maksud pas-pasan, dia hanya yang wajib saja. Yang sunnah banyak ditinggal. Tapi ilmunya tinggi. Dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad Sunan Al-Imam Al-Bukhari, dua golongan manusia yang karena kondisi banyak meninggalkan amalan sunnah. Dua ini pertama ulama, yang kedua ulil amri. Kenapa? Karena mereka harus mengejar hal yang wajib bagi mereka. Makanya konsekuensi yang sunnah banyak ditinggalkan. Yang wajibnya apa? Mengajarkan ilmu. Kalau ulil amri yang wajibnya apa? Mengurus umat. Kalau sunat dulu itu warga yang mau ngurus KTP ngantri itu, gitu ya. Kalau wajib dilayan, yassiru wala tu'assir, permudah, jangan dipersulit. Orang sekarang terbalik, kalau bisa dipersulit, ngapain dipermudah ya? Alim orang ilmunya tinggi, ibadahnya pas-pasan. Yang kedua abid, ahli ibadah, tapi ilmunya minim. Tidak hanya yang fardu, juga yang sunnah. Tadi sudah dikemukakan, fardu kalaku, sunnah kalampah. Yang fardu dilakukan, yang sunnah dijalankan. Yang haram ditinggalkan, yang makruh pun dijauhi. Ini ahli ibadah, tapi ibadahnya minim. Yang berilmu, yang wajibnya aja, yang sunnah banyak ditinggalkan. Yang haram dijauhi, tapi yang makruh kadang dilakukan. Tapi ilmunya tinggi. Mana yang lebih utama? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, fadlul alimi 'alal 'abid kal qamari lailatal badri 'ala sa'iril kawakib. Keutamaan ahli ilmu dibanding ahli ibadah tanpa ilmu seperti keutamaan bulan pada malam purnama dibanding seluruh bintang yang ada. Lalu beliau melanjutkan, innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ard hatta namlah fi hujriha wa hatal hut la yusalluna ala muallimin nasil khair. Sesungguhnya Allah, juga para malaikatnya, seluruh makhluk penghuni langit dan bumi, sampai semut yang ada di sarangnya, sampai ikan-ikan yang ada di lautan, seluruhnya bersolawat kepada orang-orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Dalam hadis yang diterima dari Sofwan bin Asal, bahwa tidaklah seorang hamba keluar dari rumah untuk mencari ilmu kecuali para malaikat akan memintakan ampun bagi mereka. Dapat salawat dari Allah, para malaikat, seluruh makhluk penghuni langit dan bumi, sampai semut, sampai ikan yang jumlahnya nggak ke itu. Ikan di lautan itu konon jumlahnya lebih banyak daripada makhluk di darat ya. Karena luas lautan lebih besar dibanding luas daratan. Katanya sih, saya belum pernah ngukur sendiri. Ya udah, karena mutawatir percaya aja. Jadi jumlah makhluk di lautan lebih banyak daripada di daratan. Yang aneh-aneh pun yang belum ketemu juga banyak. Semuanya bersolawat bagi orang yang mencari ilmu dan mengajarkan ilmu. Solawat Allah maknanya pujian Allah kepada orang itu di hadapan para malaikat. Solawat para malaikat dan seluruh makhluk penghuni langit dan bumi maksudnya istighfar dan taruhum mereka.
Maka mereka berdoa, Allahumma gfir lahum, Allahumma arhamhum. Ya Allah, ampuni mereka, ya Allah, rahmati mereka. Begitu terus. Selama kita ngaji, mereka begitu. Jumlahnya nggak kekira, penghuni langit dan bumi. Wala ya'lamu junuda rabbik illa hu. Tidak ada yang tahu jumlah dari tentara Allah, dari kalangan para malaikat, kecuali hanya Allah. Saking banyak. Semuanya bersolat. Dikabul nggak kira-kira? Pasti dikabul. Efek pengabulan itu dosa kita gugur. Kita dimintakan ampunnya oleh para malaikat. Dimintakan rahmat oleh para malaikat. Tanpa terasa, tanpa disadar, dosa ini berguguran. Nih, aspek kedua penggugur dosa yang dialami oleh orang yang sedang mencari ilmu. Pertama, ini kebaikan, dan kebaikan menghapus dosa. Kedua, ada yang mintakan ampun, para malaikat dan seluruh makhluk penghuni langit dan bumi. Ketiga, adanya unsur masyaqqah yang dialami oleh orang yang sedang menuntut ilmu. Adanya penderitaan. Saya tanya, antum menderita nggak selama dengerin? Ada ya penderitaannya apa? Pegel. Jangankan antum yang nggak bersandar. Saya yang bersandar dengan improvisasi gerak gini, gerak gitu ya. Pinggang kena. Padahal saya masih muda. Apalagi antum gitu. Yang nggak nyandar, diem terus, nggak gerak-gerak gitu ya. Pasti begal. Ya? Pasti ngantuk. Dan itu penderitaan. Kalau ahwat mungkin nggak begitu menderita karena nggak kelihatan. Mungkin ada yang main HP gitu ya. Ada yang bikin status lagi ikut kajian di Osaka. Muncul tuh di Facebook. Dan banyak lagi penderitaan lainnya. Dan semua penderitaan, apalagi penderitaan yang lahir dari ibadah, menggugurkan dosa. Makanya gugurnya dosa berarti hilangnya penghalang untuk berbuat amal kebaikan, amal soleh. Dan ini tidak teralami oleh orang yang tidak ngaji, tidak belajar ilmu. Dosanya utuh, tobat enggak, tidak terstimulan untuk tobat. Gugur dosa karena penderitaan akibat mencari ilmu enggak. Didoakan, dimintakan ampun oleh para malaikat juga enggak. Dosanya utuh, makanya penghalang untuk melakukan ibadah gede. Makanya pantas malas untuk melakukan ibadah kepada Allah SWT. Ini bahayanya orang yang tidak ngaji. Makanya ikhwan, kalau umpamanya ada permasalahan dari istrinya membangkang, enggak taat. Istrinya berani melawan kepada suaminya. Istrinya menghambur-hamburkan uang tanpa permisi dari suaminya, tanpa izin, tanpa sepengetahuan, tanpa laporan. Istrinya keluar rumah tanpa izin, sekedar untuk jalan-jalan, curhat. Gimana istri saya itu? Dinasihati sudah, dan seterusnya. Ya pantas nggak pernah diajak ngaji. Mereka tahu hukum semua itu terlarang, tapi stimulannya nggak ada. Pendorong dalam dirinya untuk taat kepada aturan itu tidak ada. Hidayah Allah nggak turun kepada mereka. Ajak ngaji, hatinya yang keras bisa melunak dengan rahmat yang Allah turunkan. Coba tadi kan dikatakan orang yang hadir di majelis pengajian Allah berikan rahmat. Apa sih dampak rahmat? Banyak. Salah satunya melunakkan hati yang keras. Coba lihat Al-Quran. Surah apa coba? Ali Imran ayat 159 menyatakan, Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lang faddu min hawlik. Coba lihat. Fabima rahmatin minallah, karena rahmat dari Allah kepadamu, lintalahum, kamu hai Muhammad bersikap lunak kepada mereka, kepada orang kafir. Bersikap lunaknya Nabi kepada orang kafir karena rahmat Allah. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi, seandainya kamu
bersikap keras dan kasar kepada mereka, lang faddu min haulik, pasti mereka akan kabur dari sekitar kamu, nggak mau lagi dengar dakwah. Kalau kita baca sejarah atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, nyebelinnya itu orang-orang kafirin musyrikin luar biasa ya, nyebelin sikapnya itu. Tidak hanya menghina, tidak hanya mengolok-olok, tidak hanya menghalang-halangi. Pokoknya semua sikap yang nyebelin ada pada diri mereka, yang apabila dihadapi dengan emosi inginnya apa? Inginnya dihadapi dengan kekerasan dan kekasaran ya. Tapi karena rahmat Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Allah, "Fabima rahmati minallah linta lahum." Maka kamu bersikap lunak kepada mereka. Bersikap tidak kasar, santun. Ini yang meluluhkan hati mereka yang keras. Falau kunta faddan ghalidhal qalb, kalau kamu bersikap keras dan kasar hati kepada mereka, mereka lari, tidak akan mendengar dakwah ini. Nah, rahmat ini salah satu fungsinya melunakkan hati yang keras. Bawa istri yang seperti itu ke pengajian, biar dia dapat apa? Hidayah, biar dia dapat rahmat, biar dia dapat sakinah, biar dia dapat seabrek keutamaan yang Allah berikan kepada majelis ilmu, kepada orang-orang yang hadir dalam majelis ilmu. Nah, jadi bahaya dari kebodohan, bahaya dari ketidaktahuan, pertama dia tidak terstimulan, tidak terdorong untuk melakukan ibadah karena nggak dapat hidayah. Bahaya keduanya, andai toh mereka ibadah karena kebodohan, ketidaktahuan, ibadahnya salah ya. Akhirnya melakukan ibadah dengan cara melakukan ibadah yang tidak dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bahayanya apa? Nabi bersabda, "Man amila amalan." Terus gimana? "Laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Siapa orang yang mengamalkan satu amalan yang tidak ada contoh dariku, maka tertolak amalan itu. Karena bodoh, salah. Mengamalkan apa yang tidak diamalkan oleh Nabi SAW. Mengamalkan yang diperintahkan oleh Nabi dengan cara pengamalan yang tidak sesuai dengan apa yang beliau contohkan, tertolak. Itu pertama, menyelisihi apa yang dicontohkan oleh Nabi. Kedua, ini selain ditolak, orang yang mengamalkan amalan agama tapi tidak mencontoh Nabi, selain ditolak, disesatkan di dunia di aspek lainnya dan diazab di akhirat dengan azab yang pedih. Jangan main-mainlah dengan kebidahan ya. Kata siapa itu? Kata Allah dalam Al-Quran, lihat An-Nur ayat 63. Allah berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim." Hendaklah orang-orang yang menyelisihi contoh Nabi itu takut bahwa mereka akan ditimpa fitnah atau ditimpa azab yang pedih. Dua tuh azabnya, sanksinya. Pertama fitnah di dunia, kedua azab di akhirat dengan azab yang pedih. Fitnah di dunia maknanya azzaik, disesatkan. Satu kebid'ahan dilakukan, apa akibatnya? Allah akan sesatkan dia di aspek-aspek lain. Maka bid'ah juga di bidang yang lainnya. Maka satu kebid'ahan merembet kepada kebid'ahan di bidang-bidang lain. Oleh karena itulah hati-hati. Tidak sekadar nggak diterima, juga diazab. Sudah capek berbuat, tidak diterima alias ditolak, juga diazab. Kata orang Bandung, capek gawe teka pake, bari jeng diteke, bikin bete. Capek gawe itu sudah capek berbuat, teka pake nggak kepake, bari jeng diteke sambil digetok.
bikin bete itu kalau itu paham ya. Ruginya 4 kali itu. Itu akibat apa? Akibat kebodohan. Akibat tidak adanya ilmu, ibadahnya salah. Dan banyak lagi itu kalau kita urut gitu ya, akibat dari kebodohan itu luar biasa. Nah, selain itu orang yang tidak berilmu akan terjerumus ke dalam celaan dalam pandangan Allah Azza wa Jalla. Berkata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah kitab Miftahud Daris Sa'adah. Kata beliau, ma min madhin fil Qur'an illa wa huwa min thamratil ilm. Wa ma min dhammin fil Qur'an illa wa huwa min thamratil jahl. Coba perhatikan. Lalu pikirkan, pasti ini benar. Tidak ada satu pujian pun di dalam Al-Quran kepada seseorang kecuali itu sebagai buah dari ilmu. Pokoknya semua ayat yang berisi pujian kepada orang tertentu pasti itu buah dari ilmu orang tersebut. Contoh umpamanya, qad aflahal mu'minun. Gitu, itu pujiannya. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sampai seterusnya ayat itu. Sungguh berbahagia orang-orang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya, yang berpaling dari hal yang sia-sia dan seterusnya. Kenapa orang itu beriman lalu khusyuk? Itu karena ilmu. Kalau enggak berilmu enggak mungkin beriman. Sebab Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyatakan setiap lafaz iman dalam Al-Quran di dalamnya sudah tercakup ilmu. Maksudnya iman yang berlandaskan ilmu. Maka imannya iman hakiki, iman sejati, bukan iman imitasi. Karena imannya dilandaskan pada ilmu. Tahu, makanya iman lahir dari ilmu itu iman. Innal ladzina amanu wa 'amilus sholihat. Sungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka akan begini diberi surga yang banyak mengalir sungai-sungai di bawahnya. Walahum fiha azwajum mutahharah. Di dalamnya juga ada bidadari-bidadari surga gitu yang suci gitu kan. Itu pujian. Iman dan amal soleh. Kenapa? Iman itu ilmu. Amal soleh adalah amalan yang lahir dari ilmu itu. Pokoknya semua pujian di dalam ayat Al-Quran itu buah dari ilmu. Iman lahir dari ilmu, amal soleh lahir dari ilmu, infak sedekah lahir dari ilmu, semua rukun iman, rukun Islam lahir dari ilmu. Pelakunya terpuji sebagai buah dari ilmu. Sebaliknya ayat yang berisi celaan itu lahir karena kebodohan. Orang bisa kafir karena bodoh. Orang musyrik bisa musyrik karena bodoh. Orang bisa binah karena bodoh. Orang bisa maksiat karena bodoh. Seluruh kekafiran, kemusyrikan, kebid'ahan, kemaksiatan, penyimpangan lahir karena kebodohan. Dan mereka tercela dalam Al-Quran. Tidaklah Allah menyebut orang kafir, orang musyrik, ahli bid'ah, ahli maksiat kecuali dalam konteks celaan. Inilah bahaya dari ketidaktahuan, dari kebodohan, dan kebodohan lahir karena mengabaikan thalabul ilm. Nih lihat Ummu Sulaim radhiyallahu anha datang, ya Rasulullah, innallaha la yastahi minal haq. Fahal 'alal mar'ati ghuslun idza ihtalamat. Kata Aisyah, ni'man nisaul ansar lam yamna'hunnal haya. Sebaik-baik wanita adalah wanita Ansar. Mereka itu tidak terhalang oleh rasa malu ketika mencari ilmu. Datang Ummu Sulaim, ya Rasulullah, apakah seorang wanita wajib mandi enggak kalau dia ihtilam?
Film itu mimpi basah. Dengan kata lain, tadi malam saya mimpi basah tuh wajib mandi, enggak gitu kan? Ini kan hal yang privasi banget, memalukan, apalagi seorang wanita ya. Laki-laki aja malu. Saya belum pernah menerima pertanyaan sambil bersiku, Ustaz Afwan, tadi malam saya mimpi basah. Saya wajib mandi enggak? Saya dosa enggak? Sebab mimpi basahnya bukan dengan istri saya umpamanya. Enggak pernah ada pertanyaan begitu. Padahal pasti banyak yang mengalami mimpi itu tapi enggan untuk bertanya karena malu. Padahal ini berkaitan dengan apa? Dengan ibadah nantinya ya. Wanita datang, ya Rasulullah, kalau wanita mimpi wajib mandi enggak? Dijawab oleh Nabi SAW, na'am, idza ra'atil ma'. Ya wajib mandi kalau dia melihat air. Yang dimaksud air di sini yang dilihat bukan air mandi, tapi maksudnya air mandi akibat mimpi, ada bekasnya. Al-ma'u minal ma', ada hadis dalam Bulughul Maram. Al-ma'u minal ma'i. Jangan diterjemahkan air itu dari air, bukan. Tapi air yang pertama maksudnya air mandi, kewajiban mandi. Air yang kedua air mandi. Maksud al-ma'u minal ma'i artinya wajibnya mandi karena keluarnya air mani, baik sengaja atau tidak, termasuk disebabkan karena mimpi. Nah, walaupun ini perkara yang secara pribadi sangat memalukan, tapi demi ilmu dalam agama, demi kebenaran dalam ibadah, khawatir salah ibadah, nanya, ya Rasulullah, kalau seorang wanita bermimpi basah, wajib mandi enggak? Iya, kalau dia melihat bekas dari mimpinya. Para wanita zaman dahulu begitu. Walaupun memalukan bertanya. Dan inilah yang banyak apa? Diabaikan oleh para wanita, mengabaikan thalabul ilm dengan alasan sibuk, dengan alasan repot, dengan alasan tidak ada waktu. Apa akibatnya? Futurlah dia. Ilmu tidak bertambah, hidayah tidak datang, sehingga dia tidak terstimulan untuk beribadah dan beramal soleh. Hatinya gersang dan keras. Apa efeknya? Efeknya ke suami berani, ke anak melalaikan, dia duniawi oriented, kemudian matre dan seterusnya. Siapa yang repot? Suaminya juga yang repot. Jangan biarkan istri kita futur karena jauh dari majelis ilmu. Inilah dosa pertama yang banyak diabaikan oleh para wanita, yaitu tahawun fi ta'allumi umuri diniha, mengabaikan mempelajari ilmu tentang agama mereka. Inilah yang pertama. Dosa kedua yang banyak diabaikan oleh para wanita muslimah adalah adamu hifdzil lisan. Ini yang banyak nih ya. Tidak terjaganya lisan-lisan mereka ketika berbicara. Baik berbicara kepada suami, kepada mertua, kepada anak, atau kepada sesama akhwat. Akibatnya mereka terjerumus ke dalam banyak dosa yang mereka anggap remeh padahal besar. Adapun kepada suami, yaitu semua perkataan dan sikap yang membuat suami sumpek, apalagi tersakiti hati dan perasaan serta kehormatan, dengan mengecilkan jasa-jasa suami, seperti perkataan selama kita berumah tangga. Kesenangan dan kebahagiaan yang saya alami bisa dihitung dengan jari. Umumnya saya lebih banyak menderitanya daripada bahagianya. Itu ucapan seorang istri kepada suami. Apa akibatnya? Suami menjadi apa? Menjadi tersinggung. Rasanya saya sudah maksimal membahagiakan istri, tapi kok gak kepake ya, gak diakui. Itu gak bersyukur kepada jasa suami itu. Gugur semua kebaikan istri itu, terhapus karena omongannya itu.
Dia berbicara tentang satu kalimat yang bisa menghancurkan dunianya dan akhiratnya. Kayak enteng ya, apalagi dalam keadaan emosi. Enteng itu ucapan, tapi akibatnya dahsyat. Nusuz wanita itu. Atau ucapan si istri kepada suami yang merendahkan kehormatan dan kemuliaan suami, baik di matanya apalagi di mata anak-anaknya, yang menyebabkan nanti anak menjadi benci kepada bapaknya atau tidak menghargai bapaknya. Seorang istri curhat ke anaknya tentang suaminya, sama dengan menyuruh anak untuk durhaka kepada bapaknya. Tahu nggak bapak untuk kelakuanmu tuh di luar rumah tuh nyebelin tuh. Mama ya pernah jalan tuh sama papamu, dicuekin aja, nyebelin banget sih. Apa akibatnya? Ada dua kemungkinan. Kalau anak ini tidak dewasa, tidak bisa memfilter, dia empati kepada ibunya dan benci kepada bapaknya. Bisa durhaka dia ke bapaknya ya? Tapi kalau si anak itu dewasa dan bisa menyaring, kok mama ngomongnya begitu sih tentang papa, gitu ya, dia bisa nggak suka ke ibunya, empati kepada bapaknya. Dua-duanya buruk. Mengajarkan si anak untuk durhaka kepada orang tua. Jangan sekali-kali anak dijadikan tempat curhat, mengadukan kesalahan-kesalahan suami. Efeknya luar biasa, seumur hidup nggak akan pernah lupa. Harusnya aib dan kekurangan suami ditutup dari siapapun, termasuk dari anaknya, apalagi dari anak. Dari orang lain juga ditutup. Kalau menggibahi orang lain saja sudah besar dosanya, apalagi menggibahi suami sendiri yang harusnya menjadi orang nomor satu yang harus dimuliakan, dibanding kepada orang tuanya sendiri sekalipun. Durhaka kepada orang tua aja sudah besar dosanya segede apa, apalagi kepada suami. Berdasarkan hal itulah maka hati-hati dalam berbicara kepada suami. Termasuk apa yang dianggap remeh oleh para wanita berupa ucapannya terhadap sesama kawannya, berupa ngerumpi. Biasanya ngerumpi isinya apa? Ghibah, ya, celaan kepada sama wanita, atau umpamanya mengolok-olok atau tajasus, mencari-cari kesalahan orang lain. Sebab ada komunitas ibu-ibu gitu ya, suka mengadakan pertemuan, dijadikan ajang pamer. Pamer apa? Kekayaan, jabatan suami, perhiasan, pakaian, seaneh mungkinlah tampilnya ya. Judulnya sih arisan, tapi isi acaranya pamer segala yang dimiliki. Lahir persaingan yang tidak sehat di saat melihat ada orang lain yang segala-galanya lebih dari dia, lalu merengeklah kepada suaminya ya. Biasanya ajang ghibah juga itu si anu ya, memalukan, datang ke tempat pertemuan gitu pakaiannya kayak gitu. Gimana? Memalukan, itu orang narsis banget sih. Narsis itu apa? Kampungan ya? Hah? Narsis apa? Kampungan ya? Lebay? Lebay mah berlebih-lebihan. Norak? Iya kampungan. Norak itu kampungan. Bahasa anak muda sekarang yang sering saya dengar, kam seupai. Apa itu? Kampungan. Apa? Kampungan. Terus? Itu kamnya itu. Seupainya apa? Sekali. Sekali senya. Upai? Ada yang tahu? Udik dan payah. Itu telak sekali, itu celaan. Kam seupai, kampungan sekali, udik dan payah. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin
asa ayyakunu khairan minhum. Wala nisa'un min nisa' asa ayyakunna khairan minhun. Itu Al-Hujurat ayat yang ke-11. Hai orang-orang yang beriman, janganlah satu kaum mencela kaum yang lain, sebab boleh jadi yang dicela lebih baik daripada yang mencela. Juga para wanita jangan mencela wanita lain, sebab boleh jadi wanita yang dicela lebih baik daripada yang mencela. Kalau itu terlarang dalam Al-Quran, melanggarnya berarti dosa besar. Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah kitab Al-Kabair, dalam kitab Muqaddimah Al-Kabairnya, mendefinisikan dosa besar dengan definisi bahwa dosa besar itu dosa yang berupa meninggalkan perintah Quran atau melanggar larangan dalam Al-Quran, atau dosa yang diancam dengan azab, baik azab kubur ataupun azab neraka. Menghina itu larangan dalam Al-Quran. Al-Hujurat ayat yang ke-11. Ghibah juga begitu ya, dalam ayat ke-12-nya, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsam. Terus wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtum. Hai orang-orang yang beriman, jauhi oleh kalian berprasangka, karena prasangka itu adalah sebagian prasangka itu dosa. Jangan kalian mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kalian saling menggibahi terhadap sebagian yang lain. Sukakah kalian apabila kalian memakan bangkai saudara sendiri yang sudah mati? Pasti kalian tidak suka. Kejinya ghibah oleh Allah digambarkan sama dengan memakan daging bangkai saudara kita yang sudah mati. Kanibal ya. Ada orang sudah mati tuh, nggak dikuburkan. Makan aja dagingnya. Ngeri kita, jijik kita, bisa muntah kita. Sejijik itu, sehina itu ghibah. Di dalam hadis yang sahih, Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang azab ghibah di dunia, di alam kubur dan di akhirat. Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu Mi'raj itu diperlihatkan ada orang ya yang kukunya panjang dari besi logam gitu. Kemudian dia mencakar-cakar wajahnya dan dadanya sampai berlumuran darah. Ditanya kepada malaikat, itu siapa? Itu orang yang suka memakan daging saudara yang sudah mati ketika di dunia. Maksudnya suka apa? Ghibah. Waliyadzubillah. Jadi ghibah ini berat dosanya. Di alam kubur diazab, apalagi di akhirat, tapi sering diremehkan, terutama oleh para wanita ya. Kadang-kadang untuk berghibah itu diawali oleh kesadaran, sebenarnya kita tahu ngomongin orang itu nggak boleh ya, tapi gimana dia nyebelinnya nggak ketulungan tuh. Gitu ya. Atau tapi ini kan sesuai fakta ya, disangkanya ghibah itu dusta, fitnah, beda lagi. Atadruna mal ghibah? Tahu nggak kalian itu apa yang dimaksud dengan ghibah? Para sahabat bertanya, Allah dan Rasul yang lebih tahu. Beliau menyatakan, dzikruka akhaka bima yakrahu. Kamu menyebut-nyebut tentang saudaramu yang apabila saudaramu itu mendengar dia benci, dia nggak suka, itu ghibah. Kata sahabat, ya Rasul, ara'aita in kana fihi ma aqul. Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu kalau di dalam diri dia itu memang ada aib yang aku omongkan? Jadi omongan aku ini sesuai dengan fakta, memang dia nyebelin gitu ya. Kata Nabi, in kana fihi ma taqul faqad igtabtahu wa in kana fihi fihi lam taqul faqad bahattahu. Kalau di dalam diri dia ada aib yang kamu omongkan, berarti kamu sudah menggibahinya. Tapi kalau di dalam diri orang itu tidak ada aib yang kamu omongkan, berarti kamu telah berbuat buhtan terhadapnya.
Jadi kalau nggak sesuai fakta namanya buhtan, kalau sesuai fakta namanya ghibah. Mana yang lebih besar dosanya? Buhtan. Bahasa kitanya fitnah. Fitnah dalam bahasa kita maknanya berbeda dalam fitnah menurut agama. Tentang fitnah besok kita bahas ya. Karena tema pokok besok apa? Menghadapi fitnah akhir zaman. Kita akan bahas apa makna fitnah. Yang berbeda dengan fitnah menurut bahasa kita. Kalau kita umpamanya memfitnah orang, artinya kita menyebarkan aib orang itu, padahal aib itu tidak dia miliki ya. Tidak ada pada diri orang itu kan namanya apa? Fitnah. Nah, bahasa hadis nama itu teh buhtan. Lebih besar dosanya daripada kita. Karena di dalamnya terkandung unsur kebohongan, kedustaan, selain apa keburukan dari gibahnya. Oleh karena itu, maka wajib setiap wanita juga laki-laki menjauhi dosa besar yang dianggap remeh, dianggap enteng oleh mayoritas kaum muslimin, terutama para wanita. Tidak menjaga lisan. Adapun jenis-jenis dosa besar yang banyak dianggap remeh yang wajib dijauhi oleh lisan, pertama tadi ghibah. Kedua namimah. Namimah itu apa? Ngadu domba. Ngadu-ngadu orang sih. Ketiganya dusta. Keempatnya mencela atau menghina. Kelimanya memberi gelar-gelar buruk pada orang. Allah berfirman, wala talmizu bil alqab. Bi'salismul fusuku ba'dal iman. Jangan kalian saling memberi gelar dengan gelar-gelar yang buruk kepada sesama kalian. Walaupun gelar itu mencerminkan fakta yang ada dalam diri orang itu. Dengan dikatakan si hitam, memang kulitnya hitam. Dengan mengatakan si botak, kayak botak sih, memang botak. Tapi kalau itu menyakiti jangan. Dengan mengatakan si jebleh, memang dia jebleh. Jebleh itu apa? Doer. 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 Bibirnya, gitu, memble. Dengan mengatakan umpamanya si pesek, memang perutnya pesek. Apa ini apa? Hidungnya pesek. Dan seterusnya. Itu kena dengan ayat wala talmizu bil alqab. Jangan kalian saling memberi gelar dengan gelar-gelar yang buruk. Itulah yang keberapa? Yang kelima. Keenam, yang termasuk amalan lisan yang dosa besar tapi banyak diabaikan oleh manusia, terutama kaum wanita, adalah tajassus, mencari-cari kesalahan orang dengan mengorek keterangan. Kamu tahu nggak si Anu? Tadi ngapain sih? Kayaknya gini. Itu tajassus, ingin tahu. Dan yang tidak kalah pentingnya di antara penyimpangan lisan yang berbahaya adalah penyimpangan lisan di bidang tauhid, di bidang akidah. Lebih parah ini dan lebih fatal akibatnya. Apa saja penyimpangan lisan di bidang tauhid yang berbahaya? Banyak. Di antaranya adalah pertama, bersumpah dengan menyebut nama selain Allah Azza wa Jalla, atau menyebut nama Allah tapi disandingkan dengan nama lain seperti demi Allah, demi Rasulullah. Kayak hebat, kayak bagus ya, jelek.
demi malaikat Jibril, demi Ka'bah, demi ayah dan ibuku, demi waktu. Kalau Allah yang bersumpah nggak apa-apa, demi langit, demi bumi, demi waktu. Allah berbuat sesuai dengan kehendaknya. Tapi kalau manusia tidak boleh bersumpah dengan menyebut nama selain Allah. Kenapa? Karena Nabi bersabda, "Man halafa bi ghairillah faqad asyraka au kafar." Siapa orang yang menyebut atau bersumpah dengan menyebut nama selain Allah, maka dia telah kafir atau telah musyrik. Bayangkan. Timbul pertanyaan, dari sisi mana sih musyriknya orang yang bersumpah dengan menyebut nama selain Allah? Kalau umpama kita mengatakan demi Rasulullah, di mana musyriknya gitu ya? Dijawab oleh para ulama. Karena makna sumpah adalah ta'kidu syai' bidhikri ismil mu'azzami indal halif. Sumpah artinya menguatkan sesuatu dengan menyebut nama yang diagungkan oleh orang yang bersumpah. Jadi saking ingin benar, ingin dianggap benarnya omongannya, yang dia paling agungkan dijadikan taruhan. Dan bagi seorang mukmin satu-satunya yang boleh diagungkan siapa? Allah. Allah. Maka di dalam sumpah terkandung pengagungan. Kepada siapa? Kepada yang namanya disebut dalam sumpah. Makanya seorang mukmin tidak boleh bersumpah kecuali dengan menyebut nama Allah. Demi Allah. Berarti itu mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Allah yang Maha Agung dijadikan taruhan untuk menguatkan benarnya omongan kita. Kalau menyebut nama selain Allah demi Rasulullah berarti mengagungkan Rasulullah seperti pengagungan kepada Allah. Maka ini syirik. Tidak boleh. Demi Ka'bah, demi langit dan bumi, nggak boleh. Syirik. Makanya berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "Li'an ahlifa billahi 'alal kadhib ahabbu ilayya min an ahlifa bi ghairillahi 'alas sidq." Kalau aku bersumpah dengan menyebut nama Allah untuk sebuah kebohongan, sumpah menyebut nama Allah tapi untuk mendukung kebohongan, boleh nggak? Nggak boleh, haram, dosa besar. Tapi tidak syirik. Itu lebih aku sukai daripada aku bersumpah dengan menyebut nama Allah, dengan menyebut nama selain Allah, walaupun untuk sebuah kejujuran atau kebenaran. Contoh umpamanya, seseorang seharian kemarin tidak terlihat, diosakan. Ditanya oleh kawan, kemarin kok nggak kelihatan kemana? Seminggu kemarin. Agar dianggap wah gitu ya, dia menjawab umroh saya. Padahal enggak. Padahal dia piknik aja, pelesir gitu. Entah ke Prancis, entah ke, tapi kok umroh. Masa demi Allah. Sumpahnya benar nggak? Benar, karena menyebut nama Allah. Tapi sumpah yang benar ini dipakai mendukung kebohongan. Boleh nggak? Nggak boleh. Dosa nggak? Dosa. Besar apa kecil dosanya? Besar, karena dua dosa. Pertama dusta, kedua dikuatkan oleh sumpah, gitu ya. Dosa besar. Kata Abdullah bin Mas'ud, itu lebih aku sukai dibanding bersumpahnya dengan menyebut nama selain Allah untuk mendukung kebenaran. Contoh, kemana kemarin? Prancis liburan, masa demi langit dan bumi. Nah, sumpahnya benar salah? Salah, dan itu syirik. Sumpah yang salah, yang syirik ini dipakai mendukung sebuah kejujuran. Omongan jujurnya benar, tapi sumpahnya yang salah. Ini dosanya lebih besar. Karena syirik yang ini, yang tadi mah nggak syirik, hanya maksiat biasa, tapi dosanya besar. Tapi dosa syirik jauh lebih besar.
Makanya itulah yang dimaksud dengan ucapan Abdullah bin Mas'ud, kalau aku bersumpah dengan menyebut nama Allah untuk sebuah kebohongan, lebih aku sukai daripada bersumpah dengan menyebut nama selain Allah untuk sebuah kejujuran. Tapi ini tidak boleh jadi dalil, oh kalau begitu boleh bersumpah untuk kebohongan. Nggak boleh, dosa besar loh. Ini untuk memperbandingkan besarnya dua dosa tadi, ya. Ngerti kan? Ya. Inilah jenis penyimpangan lisan pertama di bidang tauhid, bersumpah dengan menyebut nama selain Allah. Kedua, di antara banyak penyimpangan lisan yang banyak dilakukan dan diabaikan adalah bersumpah dengan menyebut nama Allah untuk memvonis orang lain dengan vonis yang hanya menjadi hak Allah. Apa vonis yang hanya menjadi hak Allah? Seperti vonis memperoleh ampunan ke surga atau ke neraka. Itu hak Allah, kita nggak bisa memastikan. Oleh karena itu ini tidak boleh untuk kita rampas dari diri Allah lalu kita terapkan. Mentang-mentang kita ahli ibadah, ahli ilmu, semua perintah Allah dilaksanakan, semua larangannya dijauhi, merasa diri soleh, lalu ada orang bermaksiat, lalu kita mengatasnamakan Allah, demi Allah kamu akan masuk neraka. Oh, itu habis itu amal ibadahnya, terhapus seketika itu juga. Dan bab ini oleh para ulama dibahas dalam masalah tauhid dengan judul Al-Iqsamu 'ala Allah, bersumpah mengatasnamakan diri Allah. Dikutip sebuah riwayat di sana dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ada dua orang bersahabat di zaman Bani Israel. Satu ahli ibadah, satu ahli maksiat. Ketika ahli ibadah berkunjung kepada ahli maksiat, didapatinya dia sedang bermaksiat. Lalu ditegur, ittaqillah wada' ma amil. Bertakwalah kamu kepada Allah dan tinggalkan apa yang kamu lakukan. Ditegur, dinasihati. Si orang ahli maksiat menjawab, khalini wa rabbi, biar ini urusan aku dengan Allah. Ya nurut tuh. Besoknya ditemui masih berdosa juga, ditegur lagi. Dia menjawab, khalini wa rabbi, biar ini urusan aku dengan Allah. Sampai 3 kali. Setelah 3 kali ahli maksiat itu kesel. Abu Itha alayya raqiban, apakah kamu diutus untuk memata-matai aku, untuk mengawasi aku? Gitu kan, kesel juga. Setiap ketemu ditegur, setiap ketemu ditegur, kesel juga dia. Mendengar omongan kawannya ini, si ahli ibadah tak kalah kesal. Lalu dia mengatakan, wallahi la yaghfirallahu lak, demi Allah, Allah tidak akan mengampuni dosa kamu. Orang ini bersumpah dengan menyebut nama Allah, mengatasnamakan Allah, memvonis sahabatnya dengan vonis yang hanya layak dilakukan oleh Allah. Memberi ampunan itu hak siapa? Hak Allah. Manusia nggak berhak, nggak akan tahu. Manusia hanya tahu lahiriah orang, batiniahnya nggak tahu. Allah tahu lahir dan batin. Ringkas cerita, di hari kiamat Allah Azza wa Jalla mengumpulkan dua orang ini. Dipanggillah ahli ibadah lalu menyatakan, man dzalladzi yata'alla alayya annani la aghfir li fulan qad ghafartu lahu wa ahbattu amalak. Siapa yang berani bersumpah atas namaku bahwa aku tidak akan mengampuni si fulan, aku sudah ampuni dosa si fulan itu dan aku batalkan amal kamu. Amal ahli ibadah itu dibatalkan, dihapus dengan ucapannya itu. Adapun dosa ahli maksiat diampuni oleh Allah SWT. Lalu Allah merintahkan agar orang ahli ibadah dimasukkan ke dalam neraka dan ahli maksiat tadi dimasukkan ke dalam surga.
Berkata Abu Hurairah radhiyallahu an, setelah mengutip hadis ini, setelah menyampaikan hadis ini, dia katakan, takallama bi kalimatin au baqat dunyahu wa akhiratahu. Orang ini sudah mengatakan satu kalimat yang menghancurkan dunia dan akhiratnya. Waliyadzubillah. Dunianya dihancurkan, akhiratnya juga dihancurkan oleh satu kalimat ringan. Timbul pertanyaan, rasa-rasanya nggak adil ya? Masa ahli ibadah ke neraka hanya karena omongan itu, ahli maksiat ke surga gara-gara diomongi begitu? Di mana letak keadilannya, kan gitu ya? Iya apa tidak nih? Iya. Kayak nggak ngerespon atau tidak? Kepikir nggak di mana letak keadilan Allah? Oleh kita nggak kepikir. Terus terang saya jujur, ketika membaca hadis ini oleh saya juga nggak kepikir. Tapi ketika melihat syarah penjelasan para ulama, oh iya baru kepikiran. Berkata Syekh Al-Utsaimin dalam kitab Al-Qalmufid ala kitab itu. Kitab ini saya bahas setiap Jumat sore dan disiarkan oleh Radio Raja Cilengsi. Silakan nanti diikuti setiap jam 4:30 sore waktu Indonesia Barat ya. Berarti jam berapa di sini? 6:30 malam ya, pada maghrib kira-kira. Di sini sebelum maghrib sekarang ya. Sampai maghrib, sampai jam 6 kira-kira di sana. Dan belum selesai kajian kitab itu, masih agak lama. Bisa lewat streaming Radio Raja Cilengsi di 756, bisa lewat 1476 di Raja Bandung. Kata Syekh Al-Utsaimin, adapun penyebab ahli ibadah dihapus pahalanya dan dimasukkan ke dalam neraka adalah karena dia merebut hak Allah, bersumpah mengatasnamakan Allah untuk memvonis orang dengan vonis yang hanya boleh dilakukan oleh Allah. Ini sebuah arogansi yang besar. Kalau orang mengatasnamakan raja di dunia memvonis orang lain, yang vonis itu hanya hak raja, gimana? Pasti raja akan menghukum mati orang itu. Adalah orang, apalagi di raja alam semesta, yaitu Allah Azza wa Jalla. Itu pertama, arogansinya muncul. Sedangkan arogansi adalah sebuah sikap yang bertolak belakang dengan hakikat dari ibadah. Ibadah itu maknanya apa? Al-khudu' wa tadzallul. Khudu itu merendahkan hati, merendahkan diri di hadapan Allah, menghinakan diri. Semakin ahli ibadah, semakin rendah hati dia, semakin tunduk. Sehingga kalau ibadah melahirkan ketakaburan, kesombongan, arogansi, ini ada apa-apa tuh dengan ibadahnya? Masa ibadah melahirkan keburukan? Menunjukkan ibadahnya keliru. Mungkin aspek niat, mungkin aspek cara. Ini kan di kalangan Bani Israel. Dan beberapa nas hadis lainnya menunjukkan rahib ahli ibadah di kalangan Bani Israel banyak yang beribadah tanpa ilmu sehingga terjerumus ke dalam kesalahan. Tahu nggak kisah 99 orang yang membunuh 99 orang terus mau tobat? Pertama dia nanya ke siapa? Ke rahib. Saya mau tobat, sudah bunuh 99 orang, diterima nggak? Kata rahib apa? Nggak. Salah itu jawabannya. Arogan dia. Tidak dengan ilmu. Apa akibatnya? Orang itu putus asa, dicabut pedangnya, dibabat leher si rahib. Genap 100 orang. Tapi masih ingin tobat, lalu ditunjukkan kepada ahli ilmu, lalu dijawab, iya, tidak ada yang bisa menghalangi kamu dengan tobat. Baru dia tobat beneran. Pernah dengar nggak kisah Jurej, seorang rahib ahli ibadah? Dia sholat sunat dipanggil oleh siapa? Ibunya. Dia bilang, Rabbi sholati au. Ya Allah, apa ibuku ataukah sholat? Dia salah memilih sholat. Ibunya diabaikan. Padahal itu sholat sunat.
menjawab panggilan ibu wajib. Ibunya sampai mendoakan, ya Allah jangan kau matikan Juret sebelum dia bisa menatap wajah seorang wanita pelacur. Kena nggak itu sumpah? Kena ya. Datang wanita pelacur hamil, ngaku-ngaku ini hasil Jurej, ini anak Jurej. Padahal fitnah belaka. Orang-orang yang selama ini menilai Jurej ahli ibadah orang soleh, ya siapa yang nggak terkejut, ngamuk, dihancurkan tempat ibadah. Setelah anak itu lahir, dipijit perutnya oleh Jurej, ditanya man abuka, siapa bapakmu? Ditunjukkan bapak saya seorang pengembala kambing. Bersih lagi Jurej. Tapi dia sudah terkena dulu sumpah ibunya kan. Salah. Pernah nggak dengar ayat dalam Al-Quran surah Al-Hasyr, kamathali syaitan idh qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'un mink inni akhafullaha rabbal alamin. Syaitan berkata kepada manusia, kufurlah kamu. Ketika orang itu kufur, syaitan berkata, aku berlepas diri dari kamu, aku pun takut kepada Allah Rabbul Alamin. Para mufassirin menjelaskan ayat ini berkaitan dengan seorang rahib. Ahli ibadah dia. Digoda oleh setan untuk tidak ibadah, untuk berhenti dari ibadahnya, nggak tergoda. Setan punya 1000 cara atau 1.000.000 cara. Dikirim seorang wanita, putri raja, sakit, gitu kan? Nggak ada yang bisa menyembuhkan. Terdengar ada seorang soleh namanya si fulan, seorang rahib dipanggil, didoakan sembuh, pulang lagi, tiup lagi oleh setan, sakit lagi, panggil lagi, sembuh lagi. Permainan setan. Sampai setan datang kepada raja, menyamar sebagai orang, udah kirim aja ini putri ke tempat rahib itu biar sembuh bener, biar nggak capek bolak-balik gitu ya. Kepikir iya nanti kalau udah sembuh baru balik lagi. Dikirim ke sana. Awalnya rahib itu menolak, tapi karena dipaksa ya apa boleh buat. Maka tinggallah wanita itu bersama rahib itu dengan apa? Dengan terpisah rumah. Nah, mulai setan menggoda rahib ini melalui wanita ini. Ringkas cerita sampai melakukan perzinahan, hamil lalu lahir anak. Kan gitu. Tergoda tuh. Digoda untuk tidak ibadah nggak tergoda, digoda oleh wanita, jebol itu pertahanan. Mulai bimbang, gimana kalau raja tahu, wah gitu kan? Bahaya. Datang lagi setan, cekek aja tuh anak, gitu kan? Agar raja nggak tahu bahwa itu hamil oleh dia dan punya anak. Pertama nggak digugu, yang kedua nggak diturut, terus lama-lama digedor. Daripada raja ngamuk kamu dihukum mati dengan memalukan, coba. Kepikir juga dicekek mati. Dari zina meningkat ke membunuh. Aman. Datang lagi setan. Itu ibunya tuh mungkin bisa lapor ke raja tuh. Cekek aja lagi, gitu kan? Kalau lapor, kamu dihukum mati. Sekali dua kali nggak diturut, lama-lama benar juga disekek juga mati, dikubur. Ke raja gampang lapor, nggak bisa sembuh mati, pasti percaya. Benar, ketika raja datang, mana putri saya? Nggak bisa sembuh mati, ya udah percaya. Pulang, datang setan ke impian. Ke raja ke impian tanya, jangan lu percaya, coba gali, ada 2 kuburan. Sekali 2 kali nggak diturut, lama-lama penasaran digali betul. Tidak ada laki-laki lain kecuali rahib. Tangkap, interogasi, ya ngaku, dihukum mati. Datang setan, kamu mau selamat? Iya, sujud kamu ke saya, nanti saya selamatkan. Oh nggak mau, daripada kamu mati dalam keadaan memalukan, kalau kamu sujud saya selamatkan, kamu bisa tobat. Kepikir iya ya, sujud. Ketika sujud, setan tertawa dengan mengatakan aku berlepas diri. Saat itu hukuman mati dilakukan. Nah,
mati dalam keadaan kafir waliyadzubillah. Padahal dia ahli ibadah dari muda sampai setua itu, mahir mati dalam keadaan su'ul khatimah. Salah satu penyebabnya adalah rahib banyak beribadah tanpa ilmu. Sama dengan yang kasus kita ceritakan ahli ibadah di kalangan zaman dulu, lalu memvonis sahabatnya dengan vonis demi Allah, Allah tidak akan mengampuni dosa. Itu arogansi. Arogansi bertentangan dengan hakikat dari ibadah, mestinya tawadu. Menunjukkan selama ini ibadahnya disertai kesombongan, lalu oleh Allah dibukakan kesombongan dengan kasus itu. Terhapus seluruh amalnya dan dia masukkan ke dalam neraka. Kasusnya tidak jauh-jauh amat dengan iblis. Iblis kan dari ahli ibadah ya. Tapi ada kesombongan yang tidak diketahui kecuali oleh Allah dan dirinya. Malaikat nggak tahu. Dan Allah mau membongkar kesombongan iblis dengan cara menciptakan Adam, lalu nanti disuruh sujud. Para malaikat yang selama ibadahnya lurus-lurus aja, pas disuruh sujud langsung sujud. Iblis, wah mulai terbongkar. Nggak bisa, saya lebih baik dari dia. Saya mah dari api, dia mah dari tanah. Api lebih baik dari tanah. Menurut iblis, laknatullahi alaihi. Terbongkar mulai. Padahal ternyata ahli ibadah yang ibadahnya lebih hebat daripada para malaikat. Dibongkar oleh Allah Azza wa Jalla. Inilah yang menjadi penyebab kenapa orang tadi ahli ibadah oleh Allah dimasukkan ke dalam neraka dan ibadahnya terhapus. Adapun ahli maksiat kenapa dia masuk surga? Pertama dari ucapannya khalini wa rabbiyal, ini urusan aku dengan Allah, menunjukkan dia tahu sifat Allah Maha Pengampun dan itu menjadi modal utama untuk tobat. Mungkin sebelum matinya dia tobat. Terhapus dosanya dan dimasukkan ke dalam surga. Dari sinilah kita dilarang keras untuk memvonis orang, mengatasnamakan Allah dengan vonis yang hanya menjadi hak Allah Azza wa Jalla. Makanya jangan sekali-kali itu orang pasti ke neraka. Walaupun dia kafir umpamanya, nggak boleh kita vonis dia pasti ke neraka. Kenapa? Kan dia nyata-nyata kafir. Kenapa nggak divonis? Nggak boleh divonis dia ahli neraka? Karena kita nggak tahu apakah kekafirannya sampai akhir hayatnya atau enggak. Siapa tahu sebelum mati dia masuk Islam, tobat, masuk Islam dan bagus keislamannya, mati dalam keadaan Islam. Padahal kita sudah memvonisnya sebagai ahli neraka. Bahaya besar. Kita tidak boleh memastikan seorang ahli neraka atau ahli surga selama dia masih hidup. Karena kita tidak mengetahui akhir kehidupan orang tersebut. Inilah penyimpangan lisan yang kedua tentang masalah tauhid. Tapi waktunya habis sih. Sekarang sudah 5:30 lebih ya. Oleh karena itu, apa boleh buat, harus kita hentikan, cukupkan sampai di sini saja. Puas atau tidak puas, selesai atau tidak selesai, karena waktunya sudah habis. Cukup sampai di sini dan kita beri kesempatan bertanya jawab untuk 1-2 pertanyaan, dipersilakan. Sudah nunggu. Dari Ahmad. 1. Masih terkait dengan penamaan surat-surat Al-Quran. Kekehnya orang. Bagaimana? Tapi bagus. Biar habis kepenasaranan. Bagaimana Rasulullah memberikan nama-nama surat sedangkan turunnya ayat-ayat dalam Al-Quran terpisah-pisah? Iya, tapi kan ketika Nabi masih hidup semua sudah lengkap dan beliau yang menetapkan ayat ini termasukkan dalam surat Anu ayat kesekian, ayat ini masuk ke surat Anu ayat sekian. Beliau yang menentukan. Makanya nggak ada perselisihan di kalangan para sahabat. Kadangkala ketika saya marah kepada anak,
tanpa sadar saya berucap atau mendoakan yang buruk kepada anak. Namun kemudian saya menyesali kata-kata itu dan berharap Allah tidak mengabulkan doa buruk itu. Apa harus saya lakukan pada saat itu? Apa yang harus saya lakukan saat? Ya menyesal, cepat doakan dengan doa kebaikan. Tahu nggak kisah Syekh Sudes? Pernah baca nggak? Syekh Sudes itu waktu kecil nakal. Ibunya sudah menyajikan makanan untuk tamu di meja. Dia, Syekh Sudes ini ketika kecil main-main tanah, masuk ngambil makanan itu. Ibunya jengkel, bayangkan. Ayo doakan. Kamu saya doakan semoga menjadi imam Masjidil Haram. Dalam keadaan marah. Doanya makbul enggak? Makbul. Beliau sekarang menjadi imam Masjidil Haram. Padahal beliau bukan bidangnya qiraat. Beliau doktor di bidang usul fiqh. Doa ibunya makbul itu. Makanya hati-hati akhwat nih, mendoakan anak yang nakal, mungkin turunan tuh. Doakan ketika marah dengan doa kebaikan, ketika iya anak ini dasar calon ulama besar ini, gitu ya. Insya Allah bisa dikabul. Pokoknya sesering mungkin, dalam keadaan marah, dalam keadaan senang, dalam keadaan susah, dalam keadaan bagaimanapun, kalau mau mendoakan anak yang nakalnya bukan main, melebihi atau mungkin masih di bawah kenakalan kita dulu, doakan kebaikan. Ini anak padahnya bukan main. Kamu tuh kayaknya kalau mau besar jadi sudah besar mau menjadi ustadz ya, yang mau mendakwahi ke seluruh pelosok dunia ya. Saya doakan biar begitu kamu. Insya Allah kena. Jangan sekali-kali mendoakan keburukan bagi anak. Nanti kan malu. Ya. Wallahu a'lam. Suami saya orang Jepang. Apakah kami masih harus hijrah ke negeri muslim, ke Indonesia misalnya? Ya, ini tidak hanya pertanyaan si penanya, tapi bagi semua yang ada di Jepang. Itu umum pertanyaan, boleh enggak tinggal di negeri kafir? Negeri Jepang negeri kafir ya? Apa hukumnya? Hukum asal tidak boleh. Kecuali kalau ada alasan tertentu yang menyebabkan dibolehkan. Itu pun dengan syarat. Syarat pertama bolehnya tinggal di negeri kafir adalah umpamanya untuk mempelajari satu ilmu yang sangat dibutuhkan oleh umat dan tidak bisa dipelajari di negeri Islam. Kedua, memiliki iman yang cukup untuk bisa memelihara diri dari semua godaan syahwat yang ada. Di negeri kafir kan godaannya luar biasa. Godaan dari segi pergaulan dengan lawan jenis, godaan dari segi umpamanya ya selain kemaksiatan juga godaan makanan, karena susah makanan halal gitu ya, kemudian lapar, kemudian makanannya pikabitaeun membuat ngiler gitu ya. Cari-cari alasan untuk membolehkan makan. Syarat ketiga, punya ilmu yang cukup untuk menolak seluruh syubhat yang mungkin datang. Kalau tiga syarat ini terpenuhi, boleh. Dan keempat, kalau keberadaan kita di negeri kafir untuk kepentingan dakwah. Kalau kita nggak ada di sana, nggak ada dakwah di negeri kafir. Kalau negeri kafir adalah negeri yang potensial untuk didakwahi, ya. Itu sama hukumnya dengan seorang ustadz. Bagaimana ustadz datang ke negeri kafir dalam rangka dakwah? Ya boleh, harus. Seperti umpamanya ada komunitas muslim Indonesia yang ada di Eropa, di Belanda. Keberadaan mereka luar biasa perannya untuk menyebarkan dakwah sunnah. Kalau mereka pada pulang ke Indonesia bisa mati itu dakwah. Karena apa? Saya pernah ke suatu negeri kafir di Eropa. Ada ikhwan kita yang sudah ngaji mengundang sekali, dua kali, tiga kali. Setelah itu ikhwan itu dipindahkan. Namanya diplomat kan nggak selamanya ya. Dia dipindahkan ke negeri lain, mati di sana. Nggak ada lagi itu dakwah sunnah. Padahal ini sudah subur. Jadi kalau keberadaan
negeri kafir, mengakibatkan dakwah bisa tersebar karena peran kita, ya boleh, bagus, pertahankan. Tapi kalau nggak ada peran, kita nggak punya peran, kita nggak bisa dakwah, nggak bisa mendatangkan ustadz untuk dakwah di sini, ilmu yang kita pelajari juga banyak di Indonesia atau di negeri Islam lainnya umpamanya, ya. Terus ilmu kita cetek, iman kita juga lemah. Sebaiknya pulanglah ke Indonesia. Jadi termasuk akhwat yang bertanya ini, ya tergantung ada peran nggak di sini. Kalau nggak ada peran, malah semakin lama semakin tergerogoti ini iman, sudah pulang aja ke Indonesia. Bawa suaminya di sana, kalau sudah Islam gitu ya, dan insya Allah sudah Islam gitu ya. Terus hiduplah di sana dengan bisa melaksanakan syariat Islam lebih baik daripada di sini. Dakwah sunnah tersebut itu tujuannya kepada kaum muslimin di negara tersebut atau kepada para kedua-duanya? Kaum musliminnya dikuatkan imannya agar tidak terimbas oleh kekafiran lingkungan, tidak terkontaminasi dengan seluruh kesesatan yang ada, ya. Pemahaman-pemahaman yang keliru tentang Islam diluruskan terlebih dahulu, termasuk kalau memungkinkan ke orang kafir, iya. Sebab yang saya tidak tahu di Belanda, citra orang Indonesia, orang Islam di Indonesia di Belanda bagus dan mengundang simpati orang-orang Belanda. Lalu mereka tertarik dan ada banyak 1-2 yang masuk Islam. Datang umpamanya ke organisasinya Euro Muslim di sana gitu ya, masuk Islam. Jadi kedua-duanya, ya ke kaum musliminnya untuk menguatkan dan meluruskan pemahaman yang selama ini keliru. Sebab di sana susah untuk memperoleh ajaran Islam yang benar, yang lurus. Untuk bisa bertahan sholat 5 waktu aja sudah berat di sana. Pertama, mesin sangat jarang. Kedua, ustadznya juga jarang. Ketiga, cuaca. Kalau musim dingin itu mungkin sama dengan di sini, mau keluar itu harus berlapis-lapis kan. Baju, celana, kaos kaki, kaos tangan, kupluk, tahu kupluk yang dipakai di kepala itu. Dan itu ribet. Ke masjidnya jauh. Tantangannya banyak. Maka kalau orang sudah bisa mempertahankan sholat berjamaah di masjid di negara itu luar biasa. Nah, makanya dikuatkan imannya. Jadi kedua-duanya, ya kaum muslimin menguatkan iman, meluruskan pemahaman, ya ke orang-orang kafir yang ada di sekelilingnya. Kedua-duanya kalau bisa. Minimal ke kaum muslimin yang ada di sana. Wallahu a'lam. Bagaimana kaidah-kaidah yang diperlukan untuk menghukumi suatu negara itu negara muslim atau non muslim? Apabila di Jepang diperbolehkan mengumandangkan adzan, apakah Jepang juga termasuk negeri muslim? Enggak. Ada banyak dhawabit, kriteria. Pertama, pengelola negara itu muslim apa kafir? Walaupun di Jepang boleh dikumandangkan adzan, siapa presidennya? Perdana menteri ya atau raja? Perdana menterinya, menteri-menterinya apa muslim apa enggak? Ya. Kalau umpama mayoritas muslim, perdana menteri muslim, menteri-menteri mayoritas muslim, ada sebagian yang kafir tapi yang lebih dominan muslim. Terus syiar Islam tegak, ada adzan, ada sholat Jumat, ada sholat Id, ada takbir. Iya, itu negara muslim. Saya sering berkata dengan suara keras kepada suami. Sudah ya. Oh belum. Mirip. Seringkali bukan karena sengaja, namun karena saya orang Betawi yang bagi orang lain dianggap keras, meskipun maksud hati bukan seperti itu. Apakah saya berdosa? Persis mirip ya. Jawabannya juga mirip. Itu bisa dirubah loh. Nada suara yang kenceng dengan sedikit agak bernada membentak bisa dirubah. Diperlembut. Suaminya sambil tersenyum, mama itu kalau ngomongnya agak membentak itu sering manis banget. Lebih manis lagi kalau sambil senyum dan lebih lembut gitu. Tambah kesengsem saya gitu. Dia akan sadar, oh iya maaf ya.
maaf sambil melotot. Itu juga maaf sih, jangan sambil melotot. Sambil melotot saya sudah manisnya bukan main, apalagi kalau sambil tersenyum lebih manis, semanis madu. Itu sedikit-sedikit bisa dirubah. Ya. Apakah ria kepada suami dengan maksud bermanja-manja dan bercanda itu diperbolehkan? Misal, tadi masakan Umi enak sekali kan? Siapa dulu dong yang masak? Ya, wanita itu menunjukkan wanita itu butuh apresiasi dari suami. Mungkin itu suaminya yang kurang peduli. Istri ingin diberi penilaian yang baik tentu saja. Suami cuek, akhirnya mancing-mancing tuh. Gimana, enak enggak, kurang apa sih, gitu ya. Maka untuk menghindarkan hal itu, coba jangan harus dipancing. Beri apresiasi yang bagus kepada masakan istri. Aduh, Masya Allah ini masakan. Kalau ada restoran seenak ini, gitu ya, saya akan datangi itu. Luar biasa sih Umi. Walaupun asin. Cuma kalau garamnya dikurangi dikit, pasti tambah enak. Gitu. Tanpa harus menyinggung si istri tahu kekurangannya. Coba berlatih bermain kata. Menyalahkan orang tanpa membuat orang itu tersinggung, gitu ya. Ini enak ini, luar biasa Umi. Nggak nyangka udah sekian tahun baru tahu Umi pandai masak. Nah, kalau garamnya dikurangi sedikit, wah ini sempurna, perfect pokoknya. Si istri tahu itu kurang garam, kelebihan garam. Cuma kok suaminya nggak ngejek ya gitu, nggak tersinggung dia. Insya Allah. Kalau caranya begitu, kalau keasinan nih. Kamu kok perempuan gitu sih? Udah nggak mungkin. Mau nikah lagi ya? Ya. Saya pernah dengar bahwa diperbolehkan untuk berbohong pada istri. Itu bohong-berbohong yang bagaimana yang diperbolehkan? Bagaimana? Ada 3 kebohongan yang dibolehkan. Pertama, dalam rangka mengislahkan 2 orang yang tadinya bermusuhan. Si A dan si B bermusuhan. Tidak ada cara lain untuk mendamaikan kecuali dengan cara berbohong. Kita datang ke si A, tadi saya ketemu si B, dia kirim salam sama antum. Si B itu bilang antum semua orangnya baik dan dia menyesal. Padahal nggak ngomong gitu. Apa kata si A? Oh ya, sebenarnya saya juga menyesal sih. Salam lagi lah ke si B, gitu ya. Sampaikan. B itu ada salam dari si A. Dia bilang antum ini semua baik orangnya. Insya Allah itu mengakurkan kedua-duanya. Adapun kalau kemudian hari setelah bersahabat lagi kebongkar, ya nggak peduli gitu ya. Mudah-mudahan nggak jadi itu, nggak cancel tuh persahabatan. Kedua, dalam rangka perang, menipu orang kafir boleh. Kita sebar isu pasukan kita akan kita kirim ke utara, padahal musuh ada di barat. Nanti setelah jauh belok muter ke belakang mereka. Musuh dalam keadaan santai, langsung digerebek ya. Itu menebar isu dusta dalam rangka strategi perang boleh. Dan yang ketiga, antar suami istri. Tapi ada tapinya. Bukan berdusta menutupi kesalahan. Dari mana Pak? Lembur. Padahal keluyuran. Itu dosa yang tidak boleh. Nah, yang dibolehkan itu seperti memuji istri dengan pujian yang isinya dusta, bohong. Kamu ini kalau pakai baju itu, aduh cantiknya tuh mengalahkan artis manapun di dunia ini. Padahal bohong. Itu dibolehkan. Seperti tadi, keasinan. Wah ini enaknya luar biasa. Saya belum pernah tuh makan kayak gini. Luar biasa. Sebenarnya ini dalam hati. Itu dibolehkan. Cuma kalau garamnya kurang lagi sedikit, wah perfect. Nah, itu dusta, tapi boleh seperti itu yang dimaksud ya. Wallahu a'lam.
Apakah mencari ilmu dengan media elektronik, cetak dan lain-lain mendapatkan sholawat dari Allah, para malaikat dan seluruh makhluk di langit dan bumi, atau hanya untuk orang yang hadir secara langsung? Ya, orang yang karena ada uzur untuk hadir, lalu dia mendengar lewat radio dengan niat serius mendengarkan, dia matikan telepon. Dia pesan ke keluarganya, kalau ada tamu, maaf saya lagi ngaji. Dia siapkan catatan, dia siapkan Al-Quran. Kalau ustadznya mengutip ayat, lalu dia membuka ayat tersebut, ya dapat. Karena itu tercakup di dalam menuntut ilmu. Dia ada uzur untuk hadir. Seperti umpama di Bandung, nggak mungkin hadir semuanya ke Osaka. Selain ongkosnya gede, juga visanya dari mana? Tapi kalau tidak ada uzur, saya mah di sini juga cukup lah. Padahal dia bisa hadir, maka itu berbeda nilainya. Karena apa? Karena pengorbanan dengan langsung hadir jauh lebih besar daripada tidak datang. Allahu a'lam. Dua lagi. Bagaimana cara menasihati orang tua, terutama ibu, akan kesalahan-kesalahan mereka seperti yang dibahas di kajian ini. Terkadang kalau diberi dalil bisa membuat mereka tersinggung. Apakah seorang anak punya tanggung jawab menasihati ibunya, ataukah ini lebih tepat jika dilakukan oleh bapak si anak? Mohon nasihat. Ya, pertama itu tanggung jawab suaminya, bapak kita. Tapi kalau bapak juga sama ibu gitu ya anaknya. Tapi pilih cara yang pas. Kalau dengan cara langsung menasihati tidak mempan. Pertama, sadari bahwa kualitas kita di mata orang tua kita dianggap belum layak memberi nasihat. Karena apa? Orang tua memandang keilmuan kita nggak layak, nggak pantas, akhlak kita, ibadah kita, segalanya. Tapi kalau kita sudah menunjukkan akhlak kita, ibadah kita, ilmu kita layak untuk ditanya oleh orang tua sekalipun, maka bisa masuk itu nasihat. Para ustadz, para dai, ya oleh orang tuanya didengar. Dijadikan sebagai tempat bertanya, tempat konsultasi. Walaupun jauh lebih muda daripada orang tuanya, kan nggak mungkin Anda anak yang lebih tua dari orang tua. Itu pertama. Kedua, kalau kita posisinya masih seperti itu, lalu masih ingin menasihati orang tua, coba cari cara lain. Dengan cara ikut ke pengajian. Pak, Bu, yuk ikut yuk ke pengajian. Kebetulan ada ustadz dari jauh, seru. Wah, capek di jalan, kan tak pakai mobil ber-AC. Suka lapar, pulangnya kita ke restoran. Gak punya uang, tanggungan saya, tenang, gitu kan. Maka dengan cara itu insya Allah dakwah bisa masuk, nasihat bisa masuk. Kalau enggak, setel radio di rumah, setel internet, buka kajian, ya kita dengar, pura-pura mendengar sendiri padahal di hadapan orang tua kita, di tengah rumah, ruang keluarga. Orang tua umpamanya pindah ke ruang tamu, kita bawa laptopnya ke ruang tamu. Ke dapur, kita bawa laptopnya ke dapur, biar mereka denger lah. Mungkin awalnya nggak suka, tapi oh ini pembahasannya menarik, nggak membosankan umpamanya. Lalu dengar sedikit dua dikit, lama-lama hidayah masuk. Peribahasa mengatakan banyak jalan menuju Osaka. Ya, banyak cara untuk menyampaikan dakwah kepada orang tua dan kepada siapapun. Dengan satu cara, jangan mentok di sana. Ada ribuan pintu lain yang belum kita buka dan bisa kita buka, ya. Terakhir, waktunya juga sudah lewat setengah jam. Bagi sebagian muslim yang bekerja di Jepang, kadang-kadang sulit bagi kami untuk berangkat sholat Jumat karena bekerja. Apakah kami terkena kewajiban untuk sholat Jumat? Salah satu madaratnya begitu, tinggal di negeri kafir. Pertama, kalau ada masjid di sana, kaum muslimin menegakkan sholat Jumat, maka terkena kewajiban untuk sholat Jumat. Tapi kalau tidak ada masjid,
Tidak ada kaum muslim yang menegakkan salat Jumat di dekat tempat kerja kita atau tempat tinggal kita, ya tidak ada kewajiban sholat Jumat karena tidak ada. Dia terkena kewajiban sholat zuhur. Cuma kalau komunitas kaum muslimin di kota tersebut mencukupi, maka hendaklah mereka itu mengadakan sholat Jumat yang hukumnya fardu kifayah menegakkannya. Dan kalau sudah tegak, maka menjadi fardu ain bagi setiap yang mampu. Terus bagaimana kalau kita meninggalkan pekerjaan untuk sholat Jumat menimbulkan madarat? Ini pernah ditanyakan kepada Syekh Al-Utsaimin rahimahullah dan kepada para masyayikh yang lain tentang seorang satpam waktu Jumatan. Kalau dia Jumatan, kantornya kebobolan oleh maling. Nah, maling tahu Jumat ini satpam salat kosong. Pulang sholat Jumat sudah jebol. Bagaimana itu? Syekh Al-Utsaimin menyatakan boleh 1-2 orang sebanyak yang dibutuhkan berjaga, tidak sholat Jumat. Dan dia terkena oleh kewajiban sholat zuhur. Tapi hendaklah di rolling, jangan itu aja yang tidak sholat Jumat. Digilir. Jumat ini si anu, Jumat depannya lagi si yang lain lagi. Kalau satpamnya ada beberapa orang. Ya, kalau meninggalkan meninggalkan tugas menimbulkan madarat seperti kemalingan, gitu ya. Atau seorang operator mesin yang mesinnya tidak boleh mati. Kalau mati, madarat produksi bisa terhenti karena proses untuk menghidupkannya kembali bisa jam-jaman atau kadang-kadang harian untuk mesin tertentu gitu kan. Dimatikan itu nggak mungkin. Ditinggalkan tanpa pengawasan berbahaya. Jadi itu harus tetap jalan. Maka dibolehkan bagi orang seperti meninggalkan sholat Jumat dan tetap terkena sholat zuhur dan adalah bergiliran dengan operator lainnya yang sama-sama memiliki tugas yang sama dengan orang itu. Ya, sampai di sini saja dulu. Insya Allah kita tinggal 1 hari lagi besok dengan 3 sesi 2 materi ya. Materi yang tersisa adalah tinggal 2 lagi, yaitu fitnah akhir zaman dan hidup setelah mati ya. Insya Allah kita akan selesaikan daurah ini besok dan kita tutup sore ini sampai di sini. Silakan beristirahat dan kita akan memulai besok kembali jam 10 di sini untuk di Indonesia mulai jam 8 pagi ya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.